Halo, Assalamualaikum adik-adik semua. Pada kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia. Yang mana ikatan kimia itu Ikatan kimia itu yang pertama itu kita bahas adalah tentang ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Ikatan ion itu terjadi antara logam dengan non-logam. Logam dan non-logam. Logam itu biasanya di dalam tabel periodik itu dia terletak pada golongan 1A, 2A, dan 3A. Dan untuk non-logam itu terletak pada golongan 5A, 6A, dan 7A. Contohnya, golongan 1A. Kita misalkan Na atau natrium. Berapa nomor atom natrium? 11 ya. Maka konfigurasi elektronnya dua, 8, 1. Kita menggunakan konfigurasi bilangan kuantum utama saja ya, atau bilangan dengan kulit gitu, bukan subkulit. Kemudian kita lanjut ke ini kan golongan 1A, contohnya logamnya adalah Na. Kemudian golongan 7A kita misalkan si Cl yang memiliki nomor atom 17 atau klorin, yang mana konfigurasi elektronnya 2, 8, 7. Kita perhatikan, di natrium ini memiliki elektron valensi sama dengan 1. Sedangkan Cl memiliki elektron valensi 7. Seperti yang kita ketahui, logam itu cenderung untuk melepaskan elektron, yang mana dia akan bermuatan positif. Sedangkan non-logam itu cenderung bermuatan negatif, sehingga dia menerima elektron. Untuk lebih jelasnya, kakak tulis dulu. Ion positif melepas elektron. Ion negatif menerima elektron. Melepas itu atau ini pada logam, sedangkan ini non-logam. Maka kita lambangkan dengan struktur Lewis.
Na. Berapa elektron valensinya? 1. Kita lambangkan dengan lingkaran. Kemudian Cl. Cl itu berapa elektron valensinya? 7. Maka kita buatkan 7 elektron valensinya. Dan kita gambarkan dengan X. Kenapa X? Agar jelas perbedaan yang mana elektron punya Cl dan mana yang punya si Na. Berapa tadi elektron valensi Cl? 7 ya. Maka kita tulis dulu di sekeliling 7. Sudah cukup ya 7. Jika ada pertanyaan, Kak, kenapa dia yang silang itu berdekatan atau berpasangan? Karena memang sejatinya elektron itu dia berpasangan. Oleh karena itu, kita dekat-dekatkan dua ketika dia menggambarkan seperti ini. Oke, kita lanjut. Ketika Na dan Cl bertemu, maka itu terjadi ikatan ion. Ikatan ion itu terjadi tadi antara logam dan non-logam ya. Maka kita lanjut. Hasilnya menghasilkan Na dia lebih cenderung menerima atau melepas? Melepas ya. Maka yang satu ini diberikannya kepada si Cl seperti itu. Karena Cl butuh berapa lagi untuk menjadi oktet? Butuh 1. Nah, maka yang Na ini memberikan ke Cl seperti itu ya. Oh ya, oktet itu apakah? Oktet itu adalah kecenderungan elektron untuk menjadi sempurna seperti itu, menjadi 8 mengikuti ketentuan gas mulia. Dan ada satu lagi istilahnya yaitu duplet. Duplet itu adalah kecenderungan atom untuk melengkapi menjadi sempurna seperti lintasannya itu seperti mengikuti helium atau golongan 8A. Dan itu hanya khusus untuk atom hidrogen saja yang mana memiliki 1 nomor atom, dan selain itu mengikuti kaidah oktet atau 8 seperti Cl ini. Cl kan yang memiliki 7 awalnya, maka dia membutuhkan 1 lagi. Maka akan terjadi ikatan ion seperti berikut. Na yang satu ini diberikannya kepada Cl, maka terjadi ikatan NaCl atau garam dapur. Kemudian kita lanjutkan dengan ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu kovalen tunggal. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu bahwa ikatan kovalen ini terjadi antara non-logam ditambah dengan non-logam. Contoh yang pertama itu kovalen tunggal. Apa itu kovalen tunggal? Kovalen tunggal adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama sepasang elektron. Jadi kalau kovalen tunggal ini sepasang elektron saja. Contohnya yaitu antara H dengan H. Berapa nomor atom H? 1. Maka kita buat 1 di sini.
Dan untuk H yang satu lagi, kita buat tandanya silang seperti ini. H membutuhkan satu lagi untuk menjadi duplet, dan H yang satu lagi juga seperti itu. Maka mereka saling membutuhkan, karena istilahnya itu kovalen adalah pemakaian bersama, sehingga menjadi H berikatan dengan H menjadi H2. Kemudian kita lanjut, kovalen rangkap 2. Seperti ini. Kovalen rangkap 2 itu terbentuk karena pemakaian bersama dua pasang elektron. Jika kovalen tunggal sepasang elektron, maka kovalen rangkap 2 itu dua pasang. Contohnya terjadi antara atom C dan O. Berapa nomor atom C? 6. Maka konfigurasi elektronnya itu 2, 4, O, 8. Maka konfigurasi elektronnya 2, 6. C membutuhkan berapa lagi elektronnya untuk menjadi oktet? 4 lagi. O berapa butuhnya? 2 lagi. Maka hal ini akan terjadi pemakaian bersama dua pasang elektron. Seperti ini. Kita buat dulu lambang Lewis. Jadi titik dan silang itu dinamakan dengan lambang Lewis. Kita buat yang C. C itu memiliki elektron valensi sama dengan 4. Kita buat dengan tanda titik saja. Seperti ini. Kemudian O itu elektron valensinya ada 6. Sedangkan C membutuhkan 4 lagi. Kita buat dulu seperti ini, seperti biasa. Tuh 1, 4. Seperti ini. O butuh 2 lagi, C butuh 4 lagi, maka akan terjadi ikatan seperti di bawah ini. Yang mana C itu dia ada 4 elektron valensinya, O membutuhkan 2 lagi. Maka akan ada 2 O yang berikatan dengan C, karena C butuhnya 4 lagi, seperti itu. Kita buatkan elektron valensi O 6, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti itu ya. Nah, ini kita lingkar dulu. Oke, diganti letaknya. Ini tidak jadi ya, ini tidak jadi. Kita pindahkan letaknya di sini. C tadi membutuhkan berapa elektron? 4 elektron. Maka yang silang ini adalah punya C, yang silang yang 2. Jadinya C ada berapa di sini? Ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang O ini butuhnya tadi berapa? Butuh 2 lagi. Maka yang titik 2 ini adalah kepunyaan si O sekarang sebagai pemakaian bersama. Dan yang titik 2 ini juga pemakaian bersama. Jadi mereka saling membutuhkan. Ini adalah kovalen rangkap 2, yang mana dua pasang elektron yang dipakai bersama. Seperti itu.
Kemudian yang C, kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 terbentuk karena pemakaian bersama 3 pasang elektron. Jadi 3 pasang elektron. Contohnya terjadi pada N2. Yang mana N itu nomor atomnya adalah 7 dengan konfigurasi elektron 25. Elektron valensinya sama dengan 5. Maka N berarti N membutuhkan berapa lagi untuk menjadi oktet? 3 ya. Maka ada 2 N yang saling memberi atau pemakaian bersamanya masing-masing adalah 3. Kita tulis dulu N yang ini di lambang elektronnya dengan silang 1, 2, 3, 4, 5. Dan N ini dengan lingkaran atau bulatan 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Maka yang saling mereka pakai bersama itu adalah yang 3 ini. Ketika N yang pertama membutuhkan 3 lagi, maka dipakaikan yang ini. Jadi seperti ini gambarnya kira-kira. Seperti ini. Atau untuk N yang satu lagi seperti ini. Teman-teman coba perhatikan di yang kakak lingkar. N yang kedua ini memiliki 4 pasang elektron dengan jumlah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N yang ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 pasang atau jumlahnya 8. Nah, jadi ini adalah kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen dengan pasangan elektron milik bersama berasal dari satu atom yang berikatan. Contoh NH3BCl3. N memiliki elektron valensi sama dengan 5. Maka kita buat dulu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada H3 berikatan dengan N. Kita buat dulu 1, 2, 3. Berapa elektron valensi H? 1. Kita taruh di sini 1, di sini juga 1, di sini 1. Cukup hanya 3. Kemudian ada B. B itu berapa elektron valensinya? Elektron valensi B sama dengan 3. Kita buat di sini 1, 2, 3. Berarti B butuh berapa lagi? Butuh 5 lagi, atau dia memberikan ketiga-tiganya kepada atom yang lain. Di sini ada berapa Cl-nya? Ada 3 buah. Maka kita taruh di sini Cl. Berapa elektron valensi Cl? Elektron valensi Cl itu sama dengan 7. Kenapa 7, Kak? Karena Cl ini terletak pada golongan 7A. Cl. Kita buat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian Cl 1, 2, 3, 4, 5, 7. Dari senyawa NH3BCl3 ini kita bisa perhatikan di antara pasangan elektron yang ada di sini, maka pasangan elektron yang berasal dari satu atom saja adalah ini. Kenapa ini? Karena yang 2 elektron ini hanya berasal dari atom N yang memberikan kepada si B.
Maka ini namanya ikatan kovalen koordinasi. Sekian ya adik-adik. Terima kasih. Nanti kita sambung kembali. Terima kasih.